Korban penahanan ijazah laporkan UD Sentosa Sil ke polisi. Ijazah ditahan, Pemkot Surabaya siap dampingi korban. Curi motor, polisi tembak residivis karena melawan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Madiun. Saudara, warga desa Sumbergandu, Kecamatan Pilang Kenceng menemukan bayi laki-laki di tengah sawah dalam kondisi hidup. Polisi kini menyelidiki penemuan bayi berusia sekitar 40 hari yang diduga dibuang orang tuanya. Inilah video amatir saat warga desa Sumbergandu, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun menemukan seorang bayi dalam kondisi hidup di sawah. Meski memakai baju, bayi tampak kedinginan saat digendong salah satu warga. Awalnya warga mendengar suara tangisan bayi. Setelah dicari, sumber tangisan itu adalah bayi yang diperkirakan berusia 40 hari. Temuan itu dilaporkan ke polisi melalui perangkat desa. Bayi berbobot 4 kg dengan panjang 49 cm ini dibawa ke Puskesmas Pilang Kenceng untuk dirawat. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mencari pelaku pembuangan bayi. Jenis kelamin bayi laki-laki untuk kondisi alhamdulillah sehat, cuma mengalami sedikit basah di baju yang dikenakan, kemudian langsung dirawat sama perawat yang ada di Puskesmas Pilang Kenceng. Tindak lanjut, kami mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP dan kami juga koordinasi dengan pihak pemerintahan baik desa maupun kesehatan bidan desa yang mana mungkin dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir yang ada persalinan ataupun yang mengetahui bayi tersebut untuk segera informasi ke kami pihak kepolisian. Kan di situ pertama itu Pak Saimin itu tahunya itu bayi itu menangis, terus Pak Saimin itu cari orang untuk menyaksikan itu. Sebagian menjemput saya, posisi bayi itu di situ basah, bajunya itu yang dipakai itu. Terus di situ diangkat, ada seseorang bawa jaket itu saya suruh lepasin untuk Tim Unit Reskrim Polsek Jenggawah Jember menembak kaki seorang residivis kambuhan setelah kepergok melakukan sejumlah aksi kejahatan. Pelaku berupaya melawan saat akan ditangkap dan hendak kabur. Inilah seorang residivis pembobol warung makan dan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jember. Pelaku bernama Muhammad Hussein, warga Kecamatan Jenggawa, Jember, merupakan residivis perkara pencurian yang telah 2 kali masuk penjara. Pelaku membobol warung makan di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Jember yang tutup untuk mencuri tabung gas LPG, beras, dan minyak goreng. Polisi melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kaki karena melawan dan mencoba melarikan diri. Pada saat melakukan aksinya tersebut, pelaku kepergok sama korban, kemudian dikejar oleh korban, pelaku melarikan diri. Di tengah melarikan diri tersebut, pelaku masih sempat mencuri sepeda motor milik petani yang sedang mencari rumput di sawah. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa lari oleh pelaku. Kemudian melaporkan ke Polsek Jenggawa dan kami melakukan penyelidikan dan kurang lebih 4 hari kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Sempat melawan atau gimana, Bro? Ya, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap kami sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan SOP. Sebelum ditembak polisi, pelaku kepergok pemilik warung hingga dikejar ke area persawahan. Saat kabur, pelaku mencuri sepeda motor milik petani, mencuri jeruk dan burung berkicau senilai belasan juta rupiah.
kejar, saya masih banyak kendaraan, tak berani langsung nyebrang. Terus setelah agak renggang, saya baru nyebrang. Baru saya kejar sampai sawah, tengah sawah, terus sampai agak jauh Pak ya. Itu ke selatan. Kebetulan di selatan itu tengah sawah ada sepeda motor. Nah itulah ambil kendaraan. Karena kan dikejar dengan saya terus. Jadi sempat kabur Pak ya? Ya, kabur mereka. Langsung kabur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil pencurian dan 1 unit sepeda motor sarana pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kasus viralnya penahanan ijazah mantan karyawan oleh UD Sentosa Sil terus bergulir. Korban Nila melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya. Nila, korban dugaan penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil di kawasan Margomulyo, Surabaya, melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nila didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinakers Surabaya, Ahmad Jaini. Usai membuat laporan, Nila dicecar pertanyaan oleh awak media. Ia memberikan keterangan singkat terkait penahanan ijazahnya. 1 menit aja, Mbak. Saya mendampingi ya. Iya. Sesuai suratnya ya. Iya, Mbak. Laporan polisi ya. Sudah selesai. Lo enggak, maksudnya jenengan laporan itu terkait ijazahnya ditahan. Ijazah saya hanya meminta ijazah saja dikembalikan itu aja ya. Yang dilaporkan siapa, Mbak? Sudah sesuai yang ada di videonya Bapak Armuji nggih. Sampun matur suwun. Kalau di Pergub 8 2016 kan menahan ijazah atau bukti yang asli itu kan dilarang. Bisa pidana 50 juta rupiah atau 6 bulan penjara. Pak, tadi terus kemudian yang dilaporkan oleh Nila tadi tidak tahu pasal berapa, saya tidak ngikuti, saya hanya nampingi Nila. Hingga kini proses hukum masih berlangsung dan kasus penahanan ijazah terus dikawal pihak terkait demi menjamin keadilan bagi para pekerja di Surabaya. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, mantan karyawan UD Sentosa Sil lainnya, Faizur Rosyad, juga mengaku ijazahnya ditahan perusahaan tersebut. Selain itu, pemilik usaha dagang spare part mobil juga memperlakukan karyawannya, Sementara itu, mantan karyawan UD Sentosa Sil lainnya, Faizur Rosyad, juga mengaku ijazahnya ditahan perusahaan tersebut. Selain itu, pemilik usaha dagang spare part mobil juga memperlakukan karyawannya tak manusiawi dan menggaji jauh di bawah UMR. Faizur Rosyad, salah satu mantan karyawan UD Sentosa Sil, mengaku ijazahnya ditahan pemilik UD Sentosa Sil. Meski ia sudah tidak bekerja di sana, namun ijazahnya tetap ditahan. Padahal sudah berkali-kali Faizur Rosyad meminta ijazahnya. Pemilik usaha dagang juga membebankan kerja berat termasuk bagi karyawati yang hamil. Mereka digaji 2 juta rupiah per bulan yang diberikan secara bertahap setiap minggu jika mencapai target. Karyawan yang bekerja di luar tugasnya tidak mendapatkan upah tambahan. Menurut Faizur Rosyad, awalnya dirinya tak betah bekerja dan tetap bertahan karena sulit mencari pekerjaan lain. Saat ia mengajukan berhenti bekerja, pemilik usaha memintanya membayar uang penalti 2 juta rupiah yang tentu saja tidak mampu dibayar. Maksudnya kalau kerja di sini itu tahan ijazah atau potong gaji atau uang 2 juta sebagai pengganti ijazah. Kalau misalkan Mas tidak menahan ijazah, apalagi Masnya tidak megang uang, bisa di sini potong gaji selama 2 bulan. Oh ya udah, saya mau. Misalkan saya ini, ya sudah, mana KTP? KTP saya kasih. Nah, selama 2 bulan itu dipotong 1 juta, 1 juta, sebesar 2 juta. Jadi saya terima 1 bulan awal kerja itu 1 juta. 1 juta. Iya, selama 2 bulan.
Pemkot Surabaya memberikan layanan pendampingan bagi mantan karyawan UD Sentosa Sil yang ijazahnya ditahan. Hal ini menjadi komitmen Pemkot melindungi hak korban dan menjaga kondisi investasi di Surabaya tetap kondusif. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pendampingan pada mantan karyawan UD Sentosa Sil yang ijazahnya ditahan. Hal ini menjadi komitmen Pemkot melindungi hak korban. Eri Cahyadi mempersilahkan bila ada karyawan maupun mantan karyawan lain yang mengalami kasus serupa bisa melapor agar mendapatkan pendampingan hukum. Upaya Wali Kota Eri Cahyadi ini bentuk nyata menjaga kondisi investasi di Surabaya tetap kondusif. Saya akan meminta dan mengajak si ijazahnya ditahan untuk lapor ke polisi. Akan dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Iki sing salah kudu seleh nang Surabaya. Apakah perusahaan ini yang dia itu tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya, ataukah ini yang sudah ijazahnya dikekno gak ngakoni? Ini tidak bisa kalau kita ini turun. Akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini gak ngomong ndi sing bener. Sebelumnya, Saudara, pemilik UD Sentosa Sil Diana Janhua mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Senin 14 April lalu. Dari hasil pertemuan itu, Diana meminta maaf pada Armuji karena salah paham dan miskomunikasi saat Wakil Wali Kota sidak ke perusahaannya beberapa waktu lalu. Dengan didampingi suaminya, pemilik usaha UD Sentosa Sil Diana Janhua mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Diana meminta maaf atas perbuatannya karena salah paham. Ia mengaku tak bermaksud mengatakan hal-hal tak patut terhadap Armuji. Salah satunya menyebut Armuji penipu dan tidak kenal siapa itu Armuji. Hal itu dilakukan karena dirinya sering mendapat telepon nomor tak dikenal. Dalam pertemuan itu, Diana juga mengatakan akan mencabut laporannya terhadap Armuji ke Polda Jawa Timur terkait pencemaran nama baik. Diana juga memastikan tak pernah menahan ijazah mantan karyawannya dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena salah paham aja, karena memang pada saat itu saya posisi di luar kota dan cuma melalui by phone. Dan ya karena saya sudah sering menerima telepon yang nggak benar, ya saya mohon maaf sekali kalau itu memang benar-benar Pak Wawali. Ya, saya sudah ngomong sendiri permintaan maafnya sama Cak Ji dan alhamdulillah gitu. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan pemilik UD Sentosa itu memiliki itikat baik dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Armuji pun memaafkan Diana. Namun untuk permasalahan mantan karyawan yang ijazahnya ditahan, hal itu di luar kewenangannya. Ya, urusan karena clear ya secara pribadi maupun secara sebagai wakil wali kota. Tapi kamu kalau masih ada urusan dengan mantan karyawan, di mana ada ijazahnya yang masih disimpan atau tidak, itu sudah bukan di luar kewenangan saya. Sebelumnya, video Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sidak ke UD Sentosa Sil di kawasan Margomulyo, Surabaya untuk mengklarifikasi dugaan penahanan ijazah mantan karyawannya. Dalam video yang viral di media sosial itu, terjadi cekcok antara pemilik perusahaan Diana Janhua dengan Armuji yang tidak diterima dengan baik. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kemenpora kucurkan dana pelatnas 420 miliar rupiah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, penggemar olahraga tenis paddle di kota Surabaya meningkat didominasi generasi kelompok milenial dan Gen Z. Olahraga perpaduan tenis lapangan, tenis meja, dan badminton ini terus dikembangkan menjadi wisata olahraga. Inilah keseruan bermain tenis padel yang merupakan campuran olahraga tenis konvensional, tenis meja, dan badminton.
Jenis olahraga ini awalnya dimainkan di Meksiko tahun 1969 dan semenjak itu menyebar luas ke seluruh dunia. Kini sudah menyebar ke berbagai daerah, terutama di sejumlah kota besar seperti Surabaya. Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia cabang Surabaya, Joy Sahan mengatakan, peraturan permainan padel tenis ini hampir sama dengan tenis, yakni penghitungan skor yang sama. Meski demikian, terdapat perbedaan seperti awal melakukan serving. Dalam olahraga padel, apabila bola sudah menyentuh lantai dan memantul ke dinding kaca, permainan dinilai masuk. Namun bila bola dipukul dan memantul ke dinding kaca atau teralis pembatas lapangan, permainan dianggap keluar. Pemain padel menggunakan dinding kaca sebagai strategi menyulitkan lawan untuk mengembalikan bola. Aturannya hitungannya sama, jadi 15-30-45. Tapi cara mengukurnya itu beda. Karena untuk poin bisa langsung dipukul, bisa mendal 1 kali, mendal 2 kali. Pak, ini kan belum masuk cabur ya. Apa upayanya dari federasi untuk cabur nasional? Ya, kita lagi mengupayakan, lagi mendaftarkan di KONI. Sementara ini yang dari Jawa Timur. Kalau yang pusat sudah terdaftar di KONI. Setelah Jawa Timur baru kita ke kota, baru bisa mengikuti event-event seperti itu. Pesatnya perkembangan olahraga padel tenis ini juga direspon baik oleh utusan khusus Presiden di bidang pariwisata, Sita Anjani. Surabaya bisa memperkuat wisata olahraga lewat padel. Selain itu, olahraga ini bisa mendatangkan devisa negara saat sudah masuk cabang olahraga atau cabur, sehingga akan ada kompetisi di tingkat nasional bahkan internasional. Usaha-usaha, pengusaha-pengusaha seperti anak muda seperti Jeremy inilah yang menyelamatkan ekonomi kita. Dengan adanya sport tourism, apalagi pedal sekarang sangat diminati oleh anak muda di Indonesia, dan ini yang justru memberikan gairah terhadap sport tourism kita, mendatangkan devisa, circular ekonomi yang baik untuk pertumbuhan sport tourism. Juga saya tahu pedal ini sekarang menjamur di mana-mana. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, Surabaya, di mana-mana. Penambahan komunitas dari 8 menjadi 50 komunitas ini diiringi dengan bertambahnya fasilitas penunjang. Sudah ada 20 titik baru yang rencananya dibuka untuk penggemar olahraga padel. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Manajemen Pacific Caesar Surabaya mengajukan banding hasil pertandingan melawan Borneo Hornbills. Kemenangan di detik terakhir Borneo Hornbills terjadi menyusul dugaan kesalahan teknis dari perangkat pertandingan terkait waktu. Pacific Caesar Surabaya mengalami kekalahan dramatis dari Borneo Hornbills di lanjutan Indonesian Basketball League di Gor Pacific Surabaya Jumat malam kemarin. Kemenangan Pacific Caesar yang sudah di depan mata harus buyar setelah 2 detik terakhir kuarter 4 lemparan pemain Borneo Hornbills masuk ke dalam ring. Borneo Hornbills dinyatakan menang dengan skor tipis 97-96. Tetapi kemenangan Borneo Hornbills menuai protes dari kubu Pacific Caesar Surabaya karena sebelum pemain Borneo Hornbills mencetak poin kemenangan, ada kesalahan teknis dari perangkat pertandingan yang telat menjalankan timer atau waktu. Hal tersebut membuat klub asal Surabaya mengajukan banding ke IBL dan Perbasi. Tapi pada waktu inbound play, bola setelah disentuh oleh Xavier Ford, waktu nggak berjalan. Kalau menurut sesuai aturan itu sih seharusnya kan dimainkan ulang set play tadi dengan sisa 2 detik ya. Jadi biar mendapatkan hasil yang sesuai. Walaupun dengan setelah kita menunjukkan segala bukti yang juga sudah jelas sebenarnya di online kalau waktu seharusnya sudah habis, jadi itu skor seharusnya nggak sah. Tapi entah kenapa keberatan kita ditolak, jadi ya kita sekarang mengajukan banding, ya semoga segera diproses. Dalam bandingnya, manajemen Pacific Caesar Surabaya juga menyerahkan bukti video. Akibat kekalahan tersebut, Pacific Caesar Surabaya harus bertahan di peringkat ke-10 dengan 18 poin di klasemen sementara IBL musim ini. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kemenpora teken perjanjian kerjasama terkait dana pelatihan nasional Pelatnas dengan 13 cabang olahraga untuk dukung prestasi cabang olahraga. 420 miliar rupiah telah dikucurkan dan nyaris separuhnya diserahkan kepada Federasi Sepak Bola Nasional. Yang terhormat Ketua Komisi
Dana Pelatnas 2025 cair. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Kemenpora dan 13 induk cabang olahraga terkait dana Pelatnas pada Senin siang di Jakarta. Dana senilai 420 miliar rupiah dialokasikan pemerintah untuk 13 induk cabang olahraga serta penyelenggaraan event, kejuaraan dunia panjat tebing dan selancar ombak. Dari total dana yang keluar di tahap pertama, PSSI menjadi induk organisasi dengan penerima dana terbesar. Total PSSI menerima 199 miliar rupiah dari pemerintah. Menpora menyebut besaran nilai yang diterima cabur memang variatif, sesuai dengan kebutuhan dan hasil pertimbangan komprehensif dari tim review. Pastinya untuk PSSI di mana menuju Piala Dunia di semua tingkatan level sudah masuk kepada asa cita. Dan tadi saya sampaikan di mana untuk sepak bola dari 2019 memiliki sebuah instruksi percepatan untuk transformasi sepak bola dan juga prestasinya. Selain PSSI, 12 cabang olahraga yang masuk dalam pencairan tahap pertama yakni FPTI, Perbakin, PAPSI, PBSI, Gimnastik Indonesia, Akuatik Indonesia, PJSI, POTSI, PSOI, PASI, dan ISI. 13 cabur ini dipilih sebagai prioritas karena sukses loloskan atlet ke Olimpiade. Untuk tahap 2 akan diprioritaskan cabur yang berpotensi meraih medali Asian Games dan emas SEA Games. Angga Nuriski, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Kafe Bunker peninggalan kolonial Belanda akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, di Kota Malang ada sebuah kafe yang memiliki konsep unik. Ruangan kafe memiliki sebuah bunker yang dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1920 silam. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah Gedung Ijen, sebuah kafe yang terletak di Jalan Terusan Ijen, Kota Malang. Sekilas tidak ada yang istimewa. Siapa yang menyangka jika di bawah bangunan rumah kafe ini ada sebuah bunker atau tempat persembunyian bawah tanah. Untuk memasuki bunker, pengunjung harus melewati sebuah tangga ke bawah. Setelah turun, barulah sebuah lorong yang merupakan pintu masuk terlihat. Masuk ke dalam bunker, pengunjung akan merasakan hawa dingin di bawah tanah. Di dalam bunker, pemilik juga memasang beberapa foto Kota Malang tempo dulu yang digunakan sebagai sarana edukasi pada pengunjung. Pemilik kafe bilang butuh waktu 4 bulan pembersihan agar bunker tersebut bisa digunakan. Dari berbagai sumber yang didapat pemilik kafe, bunker dibangun pada tahun 1920 hingga 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda. Di dalam bunker ini juga masih terdapat pintu yang diduga bisa terhubung ke bunker lain. Pemilik kafe sengaja membuka bunker yang masuk dalam cagar budaya ini sebagai sarana edukasi kepada pengunjung. Kita itu memang menceritakan tentang sejarah, sama kita kepingin ada identiti khusus untuk Kota Malang yang berkaitan dengan sejarah. Nah, kalau untuk bunker itu kan belum pernah ada yang memang benar-benar asli bunker. Kalau untuk rumah bawah tanah yang memang buatan rumah tangga itu kan memang banyak ya. Tapi kalau ini memang bunker peninggalan Belanda. Sementara itu, pengunjung kafe tertarik mengetahui kafe bunker dari media sosial. Keberadaan bunker ini pun menjadi pilihan saat berkunjung ke Kota Malang. Dilihat sih, soalnya kan kita di sini kan mungkin kebanyakan wisatanya wisata alam atau apa kan, tapi kalau ini kan wisatanya seru ya, dilihat. Tadi juga diceritain sama ibunya pengalamannya, jadi tahulah ini di sini tuh ada apa tadinya gitu kan. Dari yang tadinya ketutupan tanah sampai bisa jadi kayak gini juga hebat kan. Hingga saat ini, proses penambahan beberapa fasilitas penunjang terus dilakukan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.